YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Di tengah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, program vaksinasi COVID-19 tetap berjalan. Di Tangerang, Banten, ribuan tenaga pengajar menerima vaksin dosis kedua. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, vaksinasi terhadap lansia menggunakan vaksin AstraZeneca. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melanjutkan program vaksinasi COVID-19 dengan sasaran tenaga pengajar. Vaksinasi di bulan Ramadan dilaksanakan berbekal Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengizinkan suntik vaksin. 1.500 tenaga pengajar berbagai tingkat jenjang pendidikan mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Plaza Balai Kota, Tangerang, Banten. Vaksinasi tenaga pengajar baru mencapai 50%. Yang masih tersisa kurang lebih 10-11 ribu lagi, artinya sudah 50%. Sehingga insya Allah kalau sudah divaksin semua sesuai dengan arahan Pak Menteri juga dari Pak Wali Kota, nanti kita lihat di posisi bulan Juli mudah-mudahan zonanya hijau dan kita insya Allah kita bisa laksanakan tatap muka sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Sidoarjo, Jawa Timur, vaksinasi COVID-19 terus dilakukan Dinas Kesehatan setempat. Meski dalam kondisi sedang berpuasa, animo masyarakat khususnya kalangan lansia untuk memperoleh vaksin COVID cukup tinggi. Sejak pukul 7 pagi, ratusan lansia mendatangi balai desa sebagai tempat vaksinasi. 200 lansia di wilayah Waru Sidoarjo mendapatkan vaksin AstraZeneca secara bergantian. Untuk mempercepat program vaksinasi di Sidoarjo, rencananya Dinas Kesehatan setempat akan memberikan kuota 250 dosis vaksin AstraZeneca perharinya untuk tiap desa di 18 kecamatan. Sementara itu, meskipun belum disetujui Badan POM, sejumlah anggota DPR mengikuti tahapan uji klinis vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Sekitar 40 orang anggota DPR ikut ambil bagian tahapan vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tahapan dimulai dengan pengambilan darah yang nantinya akan diproses menjadi vaksin. Rencananya sampel darah yang diproses menjadi vaksin ini akan disuntikan kembali pada pekan depan. Selain anggota DPR, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio juga ikut menjadi relawan dalam tahapan vaksin Nusantara. Meskipun vaksin Nusantara memasuki uji klinis fase 2, Badan POM belum menyetujui karena masih belum sesuai pharmaceutical grade dalam komponen dan proses penelitiannya. Maju dong, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak Gatot. Sehat selalu. Sehat, Pak. Terima kasih, Pak Gatot. Maju dong, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak Gatot. Sehat selalu. Sehat, Pak. Terima kasih, Pak Gatot. Sekitar 40 anggota DPR yang mengikuti uji klinis tahap 2 vaksin Nusantara di RSPAD. Di antaranya ada pimpinan DPR Sufmi Dasko. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 9 Melki Lakalena, dan yang terlihat di layar adalah mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Sebelumnya mantan petinggi Golkar Abu Rizal Bakri juga sudah menyatakan diambil darah untuk kemudian diolah menjadi vaksin.
Maju dong, Pak. Jika belum disetujui Badan POM sebagai lembaga yang memberikan kelayakan untuk sebuah vaksin, tapi anggota DPR sudah berbondong-bondong untuk mengikuti vaksin. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Pakih. Pak Daeng, selamat malam. Selamat malam. Kalau Pak Daeng kan sudah ikut sejak awal vaksin yang Sinovac ya. Bagaimana Pak Daeng melihat anggota DPR yang mengikuti vaksin Nusantara yang katanya buatan lokal itu? Ya, ini pertanyaannya apa yang dilakukan ke anggota DPR itu dalam rangka penggunaan kepada masyarakat. Apakah dalam rangka melakukan uji klinis? Ini dulu yang harus diperjelas. Kalau dalam rangka penggunaan vaksin, saya kira syaratnya harus dipenuhi karena vaksin itu digunakan di masyarakat, itu harus sudah mendapatkan izin edar dari otoritas Badan POM. Atau kalau dalam masa pandemi itu harus mendapatkan izin emergency use dari Badan POM. Kalau penggunaan ya. Tapi kalau melakukan uji klinis, ini uji klinis tahap yang keberapa? Katanya tahap kedua. Karena ya. Katanya uji klinis tahap kedua ya Pak Daeng? Nah, kalau uji klinis tahap kedua perlu ditanya kembali kepada para penelitinya. Karena uji klinis fase pertama itu sudah diawasi dan sudah dinilai oleh Badan POM sebagai otoritas di negara ini, itu dianggap belum memenuhi syarat. Sehingga seharusnya para peneliti vaksin Nusantara ini melakukan pembaharuan dan melakukan koreksi terhadap fase pertama. Tidak boleh dilakukan tahapan uji klinis berikutnya. Jadi harus dikoreksi dulu, harus diperbaharui dulu uji klinis fase pertama, kemudian minta penilaian lagi kepada otoritas Badan POM. Kalau Badan POM tidak memberikan izin, berarti uji klinis tahap 2 itu tidak boleh dilakukan? Prosedur dan tahapan-tahapan penelitian vaksin itu tidak memperbolehkan untuk dilanjutkan ke fase berikutnya kalau fase pertama saja itu belum dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga yang harus dilakukan adalah fase pertama harus dilakukan ulang, dilakukan perbaharuan dan dilakukan koreksi oleh para peneliti. Jadi tidak boleh melangkah ke fase berikutnya. Adakah prasyarat berapa jumlah minimal peserta uji klinis baru kemudian hasil uji klinis layak bisa dianggap sahih? Begini, jadi memenuhi persyaratan tidak uji klinis itu bukan hanya dari jumlah relawan. Dari metode yang dikerjakan, kemudian dari hasil yang dihasilkan pada fase pertama itu dinilai. Dan itu semuanya sudah dinilai oleh Badan POM sebagai otoritas yang melakukan pengawasan dan melakukan penilaian terhadap semua orang, semua pihak yang melakukan pengembangan terhadap vaksin, yang melakukan uji klinis terhadap vaksin. Kalau otoritas Badan POM sudah menyatakan belum memenuhi syarat, maka seyogyanya, seharusnya, semestinya menurut prosedur penelitian keilmuan dan juga menurut regulasi yang ada ya di beberapa regulasi itu seharusnya fase pertama dilakukan ulang, dilakukan koreksi, dilakukan perbaharuan dan tidak seharusnya dan tidak boleh melangkah ke fase-fase berikutnya. Oke. Menurut Badan POM, peserta uji klinis tahap 1 itu ada 28 orang dan 20 mengalami dampak vaksinasi. Ini bisakah dianggap sebagai hal yang tidak boleh melanjutkan uji klinis tersebut? Ya, karena hasilnya seperti itu, maka seharusnya
peneliti vaksin Nusantara ini melakukan koreksi, melakukan perbaharuan pada fase pertama. Nanti setelah dilakukan koreksi, dilakukan perbaharuan, dinilai kembali oleh Badan POM sebagai otoritas. Mestinya seperti itu, sehingga seharusnya tidak boleh melangkah ke fase yang berikutnya. Jadi harus melakukan perbaharuan dan koreksi di fase pertama. Oke. Bisa diperjelas Pak Daeng, banyak orang yang beranggapan bahwa hari ini para anggota DPR itu disuntik vaksin. Sebetulnya bukan suntik vaksin, tapi mengikuti uji klinis untuk mengecek kelayakan sebuah vaksin. Begitu ya Pak Daeng ya? Saya tidak tahu ya, secara persis saya kurang mengetahui. Makanya saya tanya tadi, apakah ini konteksnya penggunaan vaksin? Kalau konteksnya penggunaan vaksin, maka seharusnya menunggu izin edar atau izin emergency use. Oke. Tetapi kalau ini dalam rangka uji klinis, perlu saya tanya, uji klinis fase yang keberapa? Seharusnya kalau dalam rangka uji klinis, ini seharusnya uji klinis fase pertama. Karena apa? Karena di fase pertama kemarin sudah dilakukan penilaian oleh Badan POM, belum memenuhi persyaratan, sehingga harus ada koreksi, ada ulangan terhadap fase pertama dari uji klinis dengan melakukan perbaruan dan koreksi-koreksi. Karena uji tahap 1 tidak layak, maka uji yang hari ini harus dianggap sebagai uji tahap 1. Tidak bisa disebut sebagai uji berikutnya atau uji tahap 2, Pak Daeng. Nah, seharusnya dia memberikan laporan ya kepada Badan POM, karena penelitian vaksin seperti sekarang ini harus Badan POM itu harus menerima laporan-laporan tahapan demi tahapan penelitian uji klinis. Karena juga ini dilakukan monitoring oleh WHO. Jadi laporan-laporan ini bukan hanya ke Badan POM akan kemudian juga melaporkan WHO, dipantau oleh seluruh negara kita untuk melakukan uji klinis semacam ini, sehingga apa yang kita lakukan seharusnya mengikuti standar-standar yang sudah berlaku secara internasional. Dan otoritas di Indonesia yang melakukan penilaian dan pengawasan untuk menjamin penelitian vaksin ini berjalan dengan baik, sehingga kalau berjalan dengan baik, jaminan keamanan, jaminan kualitas dan efikasi itu terjamin dengan baik. Itu di Indonesia otoritasnya adalah Badan POM dan itu dimonitoring oleh WHO. Baik. Oke Pak Daeng, bergabung bersama kita salah satu peserta uji klinis tadi. Dia adalah anggota DPR dari fraksi Golkar, Sari Yuliati. Mbak Sari, selamat malam. Selamat malam. Jadi Mbak Sari tadi itu ikut vaksinasi atau ikut uji klinis? Tadi itu saya ikut uji klinis dan menurut Pak Melki yang sebagai Wakil Ketua Komisi 9 itu adalah uji klinis fase 2 di mana izin dari uji klinis fase 2 itu pada rapat BPOM dengan Komisi 9 pada tanggal 7 Maret 2021 keputusan rapat itu adalah BPOM mengizinkan untuk uji klinis fase kedua. Meskipun dengan perdebatan yang panjang, informasi dari Pak Melki Lakalena seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau kita tadi itu adalah uji klinis fase. Oke, jadi menurut para peserta uji klinis tadi itu, hari ini adalah tahap kedua karena uji klinis tahap 1 sudah dinyatakan lolos oleh Badan POM pada rapat bersama DPR. Begitu Mbak Sari ya? Oke, Mbak Sari, kalau ternyata belum ada izin Badan POM, apa yang membuat Mbak Sari dan kawan-kawan begitu yakin untuk mengikuti uji klinis ini? Yang pertama itu kita berpegangan pada hasil rapat pada tanggal 7 Maret BPOM dengan Komisi 9 DPR RI. Dan yang kedua adalah karena vaksin Nusantara ini adalah karya anak bangsa, jadi untuk apa kita membuat rumit kalau bisa dipermudah. Yang penting kan keamanannya sudah terbukti aman. Pada uji klinis fase pertama itu, di mana uji tersebut adalah mengenai soal keamanan, tidak ada peserta uji klinis yang mengalami sakit berat, cacat, atau bahkan berakibat kematian.
Walaupun menurut data Badan POM, 20 dari 28 peserta uji klinis tahap 1 mengalami dampak vaksin. Ini tidak membuat Mbak Sari khawatir? Ya, dampak vaksinnya itu juga grade-nya grade berapa gitu. Kalau grade 1 ya, grade 1 dan grade 2 itu kan adalah dampak ringan dan tentunya juga akan berdampak pada vaksin-vaksin yang lainnya juga, Pak. Oke, baik. Pak Daeng, ini tadi kata Mbak Sari yang penting ini adalah aman. Siapakah lembaga yang memberikan predikat safety atau aman itu pada sebuah vaksin di negara kita? Ya, begini. Jadi Badan POM itu kita tidak hanya melihat sebagai sebuah badan ya, tapi Badan POM itu diamanai oleh negara. Jadi Badan POM itu mewakili negara dan yang melegalisasi Badan POM melakukan amanah negara itu undang-undang. Dan undang-undang itu yang membuat kawan-kawan DPR yang terhormat. Oke. Jadi Badan POM, marilah kita percayakan ke Badan POM untuk melakukan amanah negara ini, memberikan pengawasan, penilaian terhadap semua pengembangan, penelitian obat dan vaksin. Dilakukan secara profesional, dilakukan dengan kaedah-kaedah ilmiah. Di Badan POM itu dalam menentukan, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, menjamin keamanan dan efikasi, itu melibatkan seluruh para ahli. Oke. Menurut kami tidak selayaknya penentuan keamanan, efikasi dan penentuan kualitas itu diputuskan di forum rapat politik. Karena ini bukan tapi ini persoalan keilmuan. Proses-proses penelitian keilmuan itu yang menentukan adalah prosedur keilmuan. Baik, oke. Mbak Sari, apakah kalau kita melihat prosesnya begitu rumit dalam membuat vaksin Nusantara ini, sementara kita sudah memiliki vaksin walaupun kita beli dari luar negeri, apakah para anggota DPR tetap memilih vaksin Nusantara semata-mata karena kecintaan kepada produk anak bangsa saja? Jadi begini ya Pak, jadi pemerintah itu kan mempunyai obligasi untuk melindungi rakyatnya dari sisi kesehatan. Dan masa pandemi ini pemerintah mempunyai target vaksinasi untuk seluruh antero negeri. Dan dalam rangka memenuhi target tersebut, saya tidak ada masalah dengan vaksin yang impor dan dalam rangka pemenuhan vaksinasi tersebut, target vaksinasi tersebut, yang jumlahnya itu adalah ratusan juta dosis vaksin, itu pemerintah hari ini sedang berjuang memperebutkan dosis vaksin yang jutaan itu, ratusan juta itu dengan negara di seluruh dunia, di mana kita mengetahui ada 215 negara yang mengalami pandemik yang sama seperti kita. Jadi saya rasa kalau memang ada vaksin yang tentunya keamanannya sudah teruji, kenapa tidak? Apalagi itu adalah karya anak bangsa. Jadi bukan semata-mata karya anak bangsa, satu memang kita mempunyai target vaksinasi di seluruh negeri, dan kedua memang kalau sudah teruji secara klinis dan itu amri anak bangsa, itu saja sih kalau dari saya, Pak. Oke, baik. Kita tunggu kemudian kelanjutannya. Yang penting vaksinnya aman dan pandemi di Indonesia bisa teratasi. Pak Daeng Pakih dari IDI dan Mbak Sari Yuliati dari DPR. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Sebuah pesantren di Indramayu, salat taraweh 23 rakaat hanya dalam waktu 6 menit saja. Kami hadirkan informasinya usai jeda.